Ya, halo selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan. Dan hari ini saya menggunakan batik serta rekan saya menggunakan kebaya karena kita memperingati Hari Batik Nasional 2022. Dan selain Hari Batik Nasional, pemirsa dan juga Junet, saya juga mengenakan kebaya. Hal ini menunjukkan bahwa TVRI mendukung penuh kebaya Goes to UNESCO. Baiklah pemirsa, kami akan memberikan informasi-informasi teraktual seputar Nusa Tenggara Timur. Namun sebelumnya, mari saksikan cuplikan berita utama berikut ini. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Franseda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang merenggut nyawa Sekretaris Daerah Provinsi NTT Domo Warandoi. Cordova selenggarakan pelatihan jurnalistik bagi dai dan daiyah Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama dari Kota Kupang. Pemirsa, sebuah kecelakaan maut yang terjadi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, merenggut nyawa Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domu Warandoi. Kecelakaan maut tersebut berawal ketika sebuah mobil minibus yang dikendalikan sendiri oleh Sekretaris Daerah Domu Warandoi dengan nomor polisi DH274XX bergerak dari arah Bundaran El Tari hendak ke arah Fatululi. Setibanya di tempat kejadian perkara, tepatnya di Jalan Franseda di dekat Hotel Debitos, pengemudi mobil tersebut diduga kehilangan kendali sehingga bergerak keluar aspal jalan sebelah kanan dan terjatuh di luar jalan yang cukup dalam dan tersangkut pada sebuah pohon lontar. Pintu bagian pengemudi ringsek dan pengemudi mobil naas itu terjepit. Polisi sulit mengeluarkan korban dari dalam mobil karena terjepit material mobil yang hancur. Korban mengalami luka robek di mata kanan, darah keluar dari hidung, luka di leher, memar di dada dan perut, dan memar di kaki kanan. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia. Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota melakukan koordinasi kepada Bapak Kapolresta karena kebetulan pada saat itu juga Bapak Kapolresta ada di TKP. Kebetulan juga Bapak Kapolresta juga memimpin kami juga melaksanakan patroli malam pada saat malam minggu. Nah, jadi kami berkoordinasi dengan Bapak Kapolresta dan Bapak Kapolresta juga berkoordinasi kepada pihak-pihak yang untuk melaksanakan evakuasi, yaitu melakukan koordinasi ke Basarnas, pemadam kebakaran, dan ke Dinas Perhubungan untuk melaksanakan evakuasi karena kita membutuhkan perlengkapan atau kendaraan untuk menarik kendaraan tersebut yang masuk jurang. Dan untuk pengevakuasian berjalan lancar dan olah TKP sudah kami lakukan dan kami masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi terkait laka tunggal. Jenazah almarhum Sekda NTT Domu Warandoi disemayamkan di rumah jabatan Sekda di Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang. Yongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, pengacara tersangka PIG yang adalah Sekda Flotim Agustinus Payung Boli mendesak agar Kejaksaan Negeri Flores Timur secepatnya menangkap Petronella Letek Toda alias PLT karena dirinya diduga adalah otak di balik penetapan tersangka kliennya. Agus Boli, Ketua Tim Kuasa Hukum PIG,
menegaskan dengan upaya penetapan tersangka PLT sebagai DPO saat ini, pihaknya terus memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Vlottim sekaligus mendesak pihak penyidik untuk secepatnya menangkap tersangka PLT karena pihaknya menduga ada penetapan kliennya menjadi tersangka karena kesaksian palsu yang diberikan PLT dalam kasus dugaan korupsi dana percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertimbangan lainnya menurut Agus Boli dalam kasus dugaan korupsi yang kini sedang bergulir dengan menetapkan 3 tersangka masing-masing PIG, AL, dan PLT. Dalam perannya, PLT bertindak sebagai bendahara BPBD Vlottim, tentunya berperan sebagai pelaku utama dengan berbagai perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kenapa kami mendukung dan mendesak? Karena kita ketahui dalam perkara korporasi itu syaratnya diantaranya ada pelaku utama, dalam hal ini si bendahara ini. Yang kedua ada pelaku penyerta dengan berbagai perbuatan pidananya dan akibat-akibat yang ditimbulkan seperti kerugian negara. Dan yang kedua, kepentingan klien kami Polisi Geroda terhadap saudari PLT ini adalah diduga keras banyak kesaksian dia palsu yang kemudian dijadikan barang bukti oleh penyidik menjadikan klien kami ini tersangka. Karena itu dia harus datang supaya kita konfrontir seluruh keterangannya dia. Mengarang indah atau ada bukti. Diduga PLT telah memberikan kesaksian palsu sehingga menjerat PIG dalam lingkaran masalah ini. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, kita ke Kabupaten Kupang, pemirsa. Vaksinasi yang saat ini dilakukan bagi masyarakat penerima bantuan sosial, BLT BBM, BLT dana desa, dan berbagai bantuan lainnya merupakan merupakan bagian dari upaya paksa vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Kupang untuk mengejar vaksin dosis kedua dan ketiga. Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sebagai leading sektor pelaksanaan vaksin saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk mengejar cakupan vaksin dosis kedua dan ketiga di Kabupaten Kupang. Salah satunya adalah memanfaatkan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT, penyaluran bantuan BLT BBM, dan penyaluran dana desa untuk melakukan vaksinasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert Amheka mengatakan saat ini presentasi cakupan vaksinasi di Kabupaten Kupang antara dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi di sisi lain vaksin dosis kedua dan ketiga jika tidak dilakukan atau dinaikkan, maka vaksin dosis pertama tidak ada artinya apa-apa bagi para penerima vaksin untuk meningkatkan kekebalan secara komunal di masyarakat. Selain itu, antusias masyarakat untuk divaksin dosis kedua dan ketiga sangat rendah, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melalui Puskesmas saat ini melakukan upaya vaksinasi secara paksa untuk dosis kedua dan ketiga. Vaksin ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektor, dengan mewajibkan warga penerima bantuan sosial, penerima BLT BBM, penerima BLT dana desa, dan berbagai bantuan lainnya. Upaya vaksin seperti ini merupakan bagian dari upaya paksa vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Kupang untuk mengejar vaksin dosis kedua dan ketiga. Karena yang dosis 1 kita sudah mencapai 80%, sebaiknya dosis 2 dan booster itu dia mencapai 80%. Kalau dia tidak mencapai 80%, maka sekian gap yang terjadi antara 80 misalnya ke 50 misalnya itu dia jadi tidak ada gunanya. Nah, karena itu sebagai penghargaan terhadap kerja keras kita, maka kita punya tanggung jawab semua lintas sektor untuk melakukan vaksinasi dosis 2 maupun booster. Walaupun harus dilakukan dengan sedikit upaya paksa dengan pemberian BLT disesuaikan dengan jumlah vaksinasi dosis 2 dan booster. Andai kata tidak mau melakukan ini, maka pemberian BLT-nya disesuaikan dengan
proses vaksinasi. Itu baru bisa kita sukses. Ia berharap upaya paksa vaksin kedua dan ketiga ini dapat menaikkan presentasi capaian vaksin dosis kedua dan ketiga di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, kita masih berada di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, Direktorat Ekonomi Digital melaksanakan kegiatan BIMTEK Nelayan Go Online bagi nelayan Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Dengan mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari nelayan dan penyuluh perikanan Dinas Perikanan setempat. Menurut Wijayanto, Ketua Tim Transformasi Digital dan Sektor Strategis Perikanan Kemkominfo Republik Indonesia, sejalan dengan kebijakan Kominfo Republik Indonesia tentang program Nelayan Go Online, serta peran Kementerian Kominfo dalam mendorong pemanfaatan TIK pada sektor-sektor strategis sebagai upaya strategis dan percepatan mewujudkan kesejahteraan nelayan, di mana para nelayan dapat memanfaatkan teknologi aplikasi nelayan pintar untuk memasarkan hasil tangkap secara online maupun mengetahui titik ikan dan cuaca alam, sehingga aktivitas penangkapan ikan di laut pun dilakukan secara maksimal dan terukur. Kami akan mengajarkan kepada para nelayan bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mereka melaut atau mencari ikan. Nanti para nelayan akan diajarkan aplikasi teknologi berupa aplikasi bagaimana mereka bisa tahu lokasi ikan, lokasi keberadaan ikan, kemudian cuaca hari ini, sehingga dengan demikian mereka tidak mencari ikan lagi, tapi menangkap ikan karena lokasinya sudah tahu dengan adanya teknologi digital. Dengan kegiatan BIMTEK ini diharapkan para nelayan floating dapat memperoleh nilai tangkap yang meningkat, adanya transparansi harga ikan di pasaran sekaligus mewujudkan tingkat kesejahteraan nelayan yang lebih baik. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sebanyak 850 siswa SMA Evata Soe membersihkan lahan seluas 6,5 hektar untuk ditanami jagung. Selain untuk mendukung program Gubernur Nusa Tenggara Timur, hal ini juga merupakan praktek dari muatan lokal yang mereka pelajari di sekolah. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi. Menurutnya, aksi ini perlu didukung penuh oleh berbagai pihak. Pihak sekolah diberikan wewenang untuk mengatur proses belajar mengajar sehingga proses penanaman jagung bisa dilakukan secepatnya. Pihak sekolah bisa merencanakan pembelajaran di lokasi penanaman sehingga proses penanaman bisa dilakukan secepatnya. Linus Lusi meminta kepala sekolah tetap berkomunikasi dengan semua pihak, terutama para orang tua siswa, agar segala proses bisa berjalan tanpa ada hambatan. Sementara itu, Kepala SMA Evata Soe, Rofis Selan, mengatakan aksi ini sebagai implementasi dari muatan lokal penanaman jagung di sekolah. Para siswa telah mendapatkan teori tentang penanaman jagung dan kini siswa perlu mempraktekkan seluruh teori yang mereka dapatkan tersebut. Dirinya berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah daerah yang telah menyiapkan lahan untuk ditanami jagung. SMA Evata Soe ya, harus bersyukur karena mendapat kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2 kali. Dan kunjung Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur itu kunjungan kehormatan berkarya nyata, berkomitmen. Nah, kita berkomitmen untuk membuka lahan yang 10 hektar yang sudah diinisiasi oleh kepala sekolah, wakil, dan para siswa. Sehingga berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Teknis, Pak Bupati, dan juga SMK 1, kebetulan pertanian, pengawas korban semua, supaya mulai hari Senin tidak perlu sekolah lagi. Sekolah langsung di kebun sini dengan manajemen khusus sehingga penanaman secepatnya karena hujan sudah turun. Kegiatan kita pada hari ini menindaklanjuti program
pembelajaran di sekolah, dalam hal ini program kurikulum KTSP, di mana kami memprogramkan mata pelajaran muatan lokal adalah tanam jagung. Dan ini kami memilih satu hari untuk kami berada di lapangan. Ini dalam rangka mempraktikkan ya pengetahuan yang ada di sekolah, kita aplikasikan di lapangan. Kami juga berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu guru, dan juga dalam hal ini ada pemerintah daerah yang turut mendukung, yaitu Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Epi Tahun. Kepala SMA Evata Soe berterima kasih kepada banyak pihak yang telah menyukseskan kegiatan persiapan lahan tanam ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono menyapa mahasiswa Nusa Tenggara Timur dalam acara PUPR Goes to Campus di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menteri mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi tangguh dan adaptif. Kegiatan yang bertajuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dengan Generasi Muda yang Tangguh dan Adaptif tersebut menyajikan bincang seru dengan kisah inspiratif Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan staf khusus milenial Presiden Billy Mambrasar. Di hadapan ratusan sivitas akademika, Menteri Basuki dan staf khusus Presiden mengisahkan kisah hidup mereka yang dimulai dari pendidikan di daerah terpencil hingga mengenyam pendidikan di kampus terbaik dunia. Kisah tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda agar bisa menjadi petarung yang kuat, kompeten, profesional, berani, dan berintegritas. Menurut Menteri Basuki, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak hanya melakukan pembangunan fisik, namun berfokus untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Jadi 2 tahun ke depan kami sudah dengan di kabinet, saya bukan meninggalkan prasarana fisik, tapi saya ingin banyak mahasiswa, banyak warga negara Indonesia yang kompeten di bidang infrastruktur. Karena infrastruktur kita masih banyak ketinggalan, jadi masih harus berlanjut. Jadi harus yang kompeten, profesional, berintegritas. Ini yang selalu sih di PU sendiri saya tanamkan begitu. Bukan meninggalkan jembatan, bendungan, itu semua orang bisa bangun. Tapi orang-orang yang kompeten, yang amanah, yang berintegritas itu nggak gampang, jauh lebih susah. Ya, Pak Menteri melihat lebih jauh ke dan itu hari ini kebutuhan infrastruktur yang belum menjadi kendala atau faktor tertinggalnya NTT hari ini. Kemudian akses-akses yang tertutup, yang menyembuhkan, yang kemudian tantangan hari ini NTT bahwa terdiri dari beberapa pulau. Kalau khusus Undana sendiri gimana harapan? Ya, tentunya Undana sendiri bagaimana menunjang mutu dari pendidikan itu sendiri, di mana fasilitas yang memadai di dalam Undana sehingga survive-nya kita untuk belajar bisa untuk optimal. Hari ini Pak Menteri PUPR datang ke kampus itu kita melihat sebagai mahasiswa bahwa akan ada sebuah pembangunan. Jadi Pak Menteri sudah berinteraksi langsung dan mendengar keluhan langsung dari mahasiswa sendiri, mana mahasiswa mengeluh soal fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Tadi saya sempat sampaikan Pak Menteri bahwa dalam masa waktu terakhir bukan saja dia mau membangun tentang pembangunan dan infrastruktur, tetapi pembangunan manusia dalam kampus. Saya rasa bahwa fasilitas-fasilitas juga dapat menunjang untuk mahasiswa itu berprestasi dan unggul. Selain menyapa mahasiswa dalam acara PUPR Goes to Campus, Menteri Basuki juga meresmikan rumah susun Undana yang telah selesai dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran 16,04 miliar rupiah. Usai memotivasi mahasiswa dengan kisah inspiratifnya, Menteri Basuki mulai menunjukkan kepiawaiannya bermain drum. Lagu Hanya Rindu milik penyanyi asal Nusa Tenggara Timur, Anmes Kamaleng, menjadi pilihan Menteri Basuki menunjukkan kebolehannya bermain drum. Layaknya anak band, Menteri Basuki menabuh drum dengan penuh percaya diri dan bersemangat. Lagu Hanya Rindu dibawakan dengan sempurna oleh staf khusus milenial Presiden Billy Mambrasar.
Ibarat konser band ternama, para mahasiswa ikut bernyanyi sambil melambaikan tangan. Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Perayaan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan dengan pentas seni mahasiswa-siswi SMA Katolik Regina Pacis Bajawa. Perayaan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober dirayakan oleh keluarga besar Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa dengan malam pentas seni sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengorbanan para pahlawan dalam mengorbankan diri untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pementasan seni yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, dan siswa SMA Katolik Regina Pacis berjalan dengan sederhana namun mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Pementasan malam kesenian meliputi olah vokal yang diiringi alunan musik dari guru dan siswa ini mampu menghimpur para penonton sembari terus menggelorakan rasa cinta akan bangsa dan negara serta rasa syukur kepada Sang Pencipta. Malam pentas seni juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi minat serta bakat siswa agar bisa berkembang sesuai kemampuan diri dan menjadi pribadi yang penuh rasa percaya diri untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa di kemudian hari. Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa, menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sudah seharusnya ditanamkan dalam jiwa anak didik agar bisa mencintai bangsa dan negara secara utuh serta mengabdikan diri kepada masyarakat tanpa pamrih, termasuk rela berkorban demi keutuhan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita adalah dengan adanya Hari Kesaktian Pancasila ini, maka anak-anak kita harus tanamkan jiwa pejuang untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mengisi seluruh aktivitas kehidupan mereka dengan beragam kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan untuk dirinya melalui kegiatan pengembangan minat bakat dan juga bisa berguna bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat akan mendapatkan hiburan yang menarik yang akan ditonton oleh mereka. Herdin Diwa sangat berharap agar para siswa mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi pribadi yang memiliki moral perilaku yang baik serta giat belajar untuk menjadi generasi yang cerdas dan bisa berprestasi sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Dari Ngada kita menuju Malaka. Saudara Bupati Malaka Simon Nahak mencetak sejarah baru di Kabupaten Malaka yang ditandai dengan acara peletakan batu pertama pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah. Bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Malaka bersama unsur Forkopimda Kabupaten Malaka melangsungkan acara peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati Malaka. Sejak tahun 2013, berdirinya Kabupaten Malaka sebagai daerah otonomi baru DOB Malaka. Hingga tahun 2022 ini belum ada pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Pembangunan kantor Bupati Malaka menjadi simbol rumah bagi peradaban seluruh masyarakat Kabupaten Malaka untuk bernaung dan berlindung menuju kemajuan dan kesejahteraan. Pembangunan Puspem Malaka merupakan realisasi dari salah satu program utama Bupati Simon Nahak dan Wakil Bupati Kim Taulin. Pembangunan Puspem merupakan mega proyek dan akan dikerjakan dalam jangka waktu 3 tahun, yakni anggaran 2022, 2023, dan 2024 dengan pagu anggaran senilai 95 miliar 978 juta lebih. Rinciannya, pekerjaan pembangunan gedung pemerintahan dengan nilai kontrak sebesar 94 miliar
590 juta lebih yang akan dipergunakan pada tahun anggaran 2022 senilai 21 miliar. Tahun anggaran 2023 senilai 37 miliar 550 juta dan tahun anggaran 2024 senilai 36 miliar 40 juta. Sementara kontraktor pelaksana pembangunan Puspem Malaka yaitu PT Tureloto Batu Indah. Saya hanya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Malaka ini harus dibangun. Kita jangan berkecil hati karena Kabupaten baru kemarin tidak apa-apa. Jangan. Sekarang zamannya sudah zaman go public. Zaman sudah Google selalu ada dengan kita. Jadi tidak ada yang tertutup lagi zaman sekarang. Di tempat ini juga saya menghimbau kontraktor kerja yang serius, kerja yang benar, belanja sesuai dengan harga, supaya kemudian barang ini selesai aman, damai, dan menyenangkan. Sementara itu sebagai pengawas pembangunan Puspem Kapolres Malaka, AKBP Rudi Yunus Yakob Ledo menghimbau agar jangan terpancing dan tergoda dengan nilai kontrak yang fantastis. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ini harus saling berkomunikasi dan konsultasi secara baik demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Malaka. Pihaknya mengajak semua elemen masyarakat Malaka agar mendukung momen bersejarah ini. Jangan mengejar percepatan dan mengabaikan kualitas karena pembangunan gedung ini menjadi ikonnya Kabupaten Malaka. Apabila terjadi penyimpangan, masyarakat bisa menyampaikan kepada pihak Polres Malaka. Kami akan tetap mendukung Pak Bupati untuk pelaksanaan pembangunan. Kami juga berpesan bagi rekan-rekan baik kontraktor, konsultan pengawas, termasuk PPK dan yang lain, bekerjalah profesional. Karena ini ada tanggung jawab besar yang diberikan. Ini tanggung jawab yang dipercayakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malaka. Jadi itu amanah yang wajib dijaga sebaik-baiknya. Ya, kalau kita melihat nilai kontrak yang cukup besar ini, hati-hati, jangan tergiur. Ya, saya tidak tahu saya benar atau tidak, tapi mungkin Bapak Ibu tokoh agama nanti mengingatkan saya bahwa uang itu bisa menjadi hal yang baik, tapi juga bisa menjadi malapetaka untuk kita. Jadi ini warning nih Bapak-Bapak PPK, ya. Sudah ada tim yang dibentuk, baik dari kejaksaan, dari kepolisian, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi, berkoordinasi untuk hal yang baik. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste diwarnai dengan budaya khas Kabupaten Malaka. Pertunjukan itu dilakukan pada saat awal acara peletakan batu pertama pembangunan Puspem Malaka. Seperti inilah suasana hari peringatan kesaktian Pancasila yang diawali dengan tuturan adat Hase Hawaka yang dibawakan oleh makoan atau pemangku adat dalam lembaran sejarah baru peletakan batu pertama pembangunan Puspem Malaka. Tuturan adat dilakukan sebagai bentuk permohonan restu kepada leluhur untuk merestui kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini pun bertepatan dengan acara peletakan batu pertama pembangunan Puspem Malaka sehingga diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dan Forkopimda Kabupaten Malaka. Dengan dibawakannya tuturan adat ini kemudian dilanjutkan dengan penampilan apik pemuda-pemudi Malaka dengan membawakan tarian likurai. Likurai menjadi tarian khas dari Kabupaten Malaka yang sebelumnya digunakan untuk menyambut para prajurit perang yang pulang dengan membawa kemenangan. Saat ini tarian likurai sendiri digunakan untuk menyambut tamu serta acara besar dalam setiap kesempatan. Dengan balutan tais yang dikenakan para penari, setiap gerakan dan lenggokan para penari memukau seluruh peserta peringatan Hari Pancasila di Desa Kamanasa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diwarnai dengan budaya setempat diharapkan mampu menanamkan nilai rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup serta fondasi bangsa di beranda terdepan NKRI. Momen bersejarah ini juga memampukan masyarakat mengamalkan setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari berdoa dan jangan main-main dengan Pancasila, karena itu dasar negara. Jadi hari ini mari kita berdoa. Cukup dengan doa, karena kita masing-masing punya tugas. Tidak mungkin saya paksakan masyarakat untuk datang membangun di sini, karena tidak sembarang. Tapi yang jelas saya mohon supaya masyarakat tetap dukung kami dengan doa. Dukung saya dengan jajaran, dukung Dewan dengan jajaran, Kapolres jajaran, Dandim jajaran, semua kita, mari kita dukung dengan doa. Kekuatan doa itu, mohon maaf, punya iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan bukit ini menjadi satu gedung. Apalagi iman sebesar buah kelapa. Saya terlalu yakin pasti bisa. Karena itu saya minta doa dari masyarakat. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Cordova selenggarakan pelatihan jurnalistik bagi dai dan daiyah Nusa Tenggara Timur dengan menghadirkan narasumber, penyiar, dan wartawan senior TVRI NTT. Cordova atau Kops Dai Dompet Duafa mengadakan pelatihan bagi para dai dan daiyah NTT peserta Sekolah Dai Pemberdaya. Acara yang diselenggarakan di Asrama Haji Kupang tersebut menghadirkan pemateri dan narasumber Ibu Oberta Bedelina Nelius, seorang penyiar dan wartawan senior TVRI yang telah malang melintang di dunia jurnalistik selama puluhan tahun, baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam paparan materinya mengenai dasar-dasar jurnalistik, ia juga berbagi pengalaman serta suka duka menjadi jurnalis. Sekitar 20 peserta yang berasal dari seluruh NTT menyambut baik dan sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Terbukti ketika sesi tanya jawab dan sesi pelatihan penulisan berita, para peserta saling berlomba untuk mempresentasikan liputan singkat mengenai kegiatan tersebut. Menurut senior officer layanan dakwah Dompet Duafa Ahmad Pranggono, tujuan dari kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di seluruh Indonesia ini adalah untuk mencetak dai-dai dan daiyah yang moderat, handal, dan mampu memberdayakan masyarakat. Tidak hanya dari segi ceramahnya saja di atas panggung, tetapi juga terjun ke masyarakat untuk memberikan pencerahan, wawasan, dan kearifan lokal sesuai dengan kultur dan budaya di kawasan tersebut. Dan target kami adalah kita ingin lakukan sekolah dai ini di juga berbagai macam lokasi di Indonesia, lokasi lainnya di Indonesia. Karena kami melihat dai ini diperlukan, terutama dai-dai moderat yang memberdayakan, tidak hanya dia memberdayakan dari segi ceramahnya saja di atas panggung, tetapi juga dia terjun ke masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan wawasan, memberikan kearifan lokal sesuai dengan kultur dan budaya di kawasan tersebut. Harapannya dai tidak hanya pandai dalam berretorika menyampaikan ayat-ayat, tetapi juga dia mampu menjadi problem solver atas berbagai macam masalah yang ada di masyarakat yang kian hari saya kira semakin kompleks, tetapi dai harus memiliki kreativitas untuk dia mencerahkan dan memberdayakan masyarakat terutama Indonesia. Sesi pelatihan tersebut kemudian diakhiri dengan foto bersama dan seluruh peserta melakukan yel-yel TVRI yaitu media pemersatu bangsa. Dari Kota Kupang, Agung Pras dan Simon Padang, TVRI NTT.